Iya, kemudian langsung terpental meninggal dunia tepat 2 hari setelah ulang tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, thanks buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sosok-sosok wanita yang legendaris di Indonesia, yaitu yang karyanya ini selalu dirindukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wow, pasti sangat terkenal banget ya. Sangat terkenal banget. Dan siapakah mereka? Mereka ini ada Alda Risma, ada juga Nike Ardilla, dan juga ada Ratu Horornya Indonesia, ada Suzana. Yeah. Oke, aku yakin ya, ini kalian juga pasti tahu tentang mereka, baik itu kalian itu kaum milenial ataupun kaum zaman dulu, muda tua ini sudah pasti mengetahui bagaimana sosok mereka ini sangat-sangat dikenal pada zaman mereka ada. Dan karena karya-karya ini masih menghibur kita sampai saat ini. Meski sudah lama meninggal atau meninggalkan dunia ini ya, namun sosoknya ini selalu dirindukan atau masih selalu dikenang oleh banyak masyarakat Indonesia. Ini terbukti dengan Suzana yang film-filmnya masih diputar di televisi nasional Indonesia, dan juga lagu-lagu dari Nike Ardilla ataupun dari Alda Risma ini juga masih selalu di-cover oleh banyak musisi-musisi di Indonesia. Memang sih guys, umur itu sudah menjadi rahasia ilahi ya, dan kita sebagai manusia biasa juga tidak pernah tahu kapan dan bagaimana mereka ataupun juga kita meninggal nanti. Dan mirisnya lagi guys, kabar kepergian mereka pun juga sempat diselimuti dengan kisah misterius dan juga tragis, bahkan memilukan. Bahkan ini juga sempat menggemparkan publik. Bener banget. Dan video kali ini kita akan ngebahas tentang kisah-kisah dari kematian artis yang dianggap misterius. Sebelumnya kami mohon maaf kalau apabila nanti apa yang kita sampaikan ini menyinggung penonton sekalian, apalagi untuk para penggemar dari ketiga artis yang begitu fenomenal ini. Jadi sebelum kita bahas satu persatu, marilah kita sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah ya untuk para almarhumah. Dan sebelum kita bahas satu-satu ya, marilah sejenak kita kirim Al-Fatihah buat mereka almarhumah dari artis-artis yang begitu sangat legendaris. Berdoa dalam hati, kita mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja. Ada apa nih, Re? Yang pertama? Oke, yang pertama ada penyanyi legend Indonesia. Kalian pasti tahu, beliau adalah Nike Ardilla guys. Dimana Nike Ardilla ini wafat di usia yang masih begitu muda, di usia 19 tahun. Nike sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya, benar banget. Iya, dan Nike Ardilla ini adalah seorang penyanyi rock ya, yang memiliki suara yang sangat melengking dan sangat khas sekali. Nike Ardilla ini juga dianggap multi talenta guys, karena Nike Ardilla ya, bukan Ardilla. Karena Nike Ardilla ini juga kerap didapuk menjadi model majalah dan juga aktris dalam film layar lebar maupun sinetron di televisi. Cantik banget soalnya Nike Ardilla dari zaman dahulu ya. Iya benar, udah pernah nonton sinetronnya? Pernah nonton ya. Kemarin. Sama aku juga pernah. Namun sayangnya Nike ini harus meninggalkan dunia saat karirnya sedang berada di puncaknya guys. Nike Ardilla ini meninggal pada 13 Maret tahun 1995 dalam sebuah kecelakaan. Kita belum lahir ya? Belum, aku setahun kemudian lahir, iya. Dan kecelakaan tersebut terjadi di Jalan RE Marta Dinata, Bandung guys. Nike mengalami kecelakaan bersama dengan Sofiatun yang tak lain adalah manajernya. Menurut sang manajer yaitu Atun, yang bersama dengan Nike di mobil tersebut, ini mengatakan kalau dalam perjalanan pulang, Nike mengendarai mobil itu Menurut pengakuan Atun selaku manajer Nike dalam mobil tersebut guys, dalam perjalanan pulang, Nike mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Ini memang sangat berbahaya banget sih sangat guys. riskan sekali ya. Jadi memang keamanan untuk berkendara itu sangat penting sekali dan kita harus mematuhi itu. Iya benar banget. Dan mobil Nike kala itu pun juga katanya sedang berusaha untuk menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan banget guys. Namun ketika menyalip guys, dari arah berlawanan ini muncul mobil TAF yang melaju dengan kecepatan yang sangat kencang.
Nike pun langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir, namun terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon. Iya, kemudian langsung terpental dan menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan di Jalan RE guys, RE Marta Dinata, dan Nike menghembuskan nafasnya untuk yang terakhir kalinya di lokasi Langsung di kejadian. lokasi kejadian. Namun ternyata sebelum menghembuskan nafas terakhir, Nike ini juga sempat mencurahkan isi hatinya Semacam diary. dalam secari kertas yang berbunyi, "Ya Allah, Nike mau minta tolong. Mudah-mudahan Nike sukses dalam karir dan kehidupan Nike. Nike tahu Nike banyak dosa. Semoga Allah memaafkan Nike dan Nike sekarang sudah punya cowok baru. Mudah-mudahan Nike ada di dekat Allah dan Allah selalu ada di dekat Nike. Amin. Kalau ada orang yang mau jahat pada Nike, tolong dong lindungi Nike. Nike takut banget. Sumpah, Nike sekarang sedang tidak punya uang. Berilah Nike pekerjaan dan rezeki yang banyak ya. Gimana sih doi lagi marah sama gue ya gak?" Gitu guys, jadi tulisannya. Itu semacam diary, mungkin juga kayak Sebagai sebuah surat terakhir begitu ya. Iya, yang benar ingin banget. disampaikan kepada mungkin keluarganya. Ataupun sebenarnya untuk dirinya sendiri, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ada juga guys ini yang mengatakan bahwa ada yang mencurigakan di balik kematian dari diva Indonesia Nike Ardila, yakni munculnya legenda hardtop merah yang katanya tiba-tiba memepet mobil Nike. Tapi Agak mengerikan juga sih. Ceritanya Iya. macam-macam soalnya ya. Iya bener, tapi anehnya guys, versi resmi yang dilansir oleh polisi ini tidak ada cerita yang membahas mengenai hardtop tersebut. Jadi nggak tahu ini versi saksi mata atau dari fansnya, kita nggak tahu mana yang benar. Kalau kalian tahu, kalian juga boleh komentar di bawah. Iya. Tapi yang jelas, yang ada mobil TAF ini yang melaju dari arah depan yang menyebabkan mobil Genio yang dikemudikan oleh Nike terpelanting lalu menabrak tembok, yang mengakibatkan pintu mobil milik Nike menjadi ringsek. Setelah meninggal, nama Nike Ardila ini justru menjadi semakin banyak diperbincangkan oleh publik. Bahkan para penggemar dan juga keluarga ini sampai membangun sebuah museum yang didedikasikan khusus untuk Nike Ardila dan juga memberi nama museum tersebut yaitu Museum Nike Ardila. Bener banget. Emang sebelum ini Reta juga udah lihat video-videonya ya, Bener. Ternyata di museum tersebut pun juga banyak sekali kosmetik-kosmetik dari almarhum yang masih terus disimpan dari awal nih sampai sekarang. Mungkin mereknya udah nggak ada, tapi tetap disimpan, dan juga baju-baju dari beliau yang dipakai terakhir kali itu juga diduplikat mungkin ya, dipajang juga di sana. Benar-benar sangat ini banget ya, biar para penggemarnya itu kalau rindu itu bisa langsung datang ke museum tersebut, bisa melepas rindu, apalagi keluarganya ya. Iya, bener banget. Langsung aja kalau gitu, yang kedua ada apa, Rita? Oke, yang kedua ada Alda Risma. Ya, ini ada Alda Risma yang wafat pada 12 Desember 2006. Dan ia ini menghembuskan nafas terakhir di kamar 432 ya di Grand Menteng, Jakarta Timur. Dan ketika itu usianya juga masih terbilang sangat muda, di umur 24 tahun, Re. Jadi awalnya Alda Risma ini meninggal karena dinyatakan overdosis memakai obatan terlarang. Namun, kenyataan mencengangkan ini kembali hadir diketahui ketika jenazah Alda Risma ini diotopsi oleh rumah sakit. Hasil memperlihatkan ini jika Alda ini dibunuh oleh Ferry yang merupakan kakak ipar dari aktor Ferry Salim. Ferry ini waktu itu kekasihnya Alda? Iya, kekasihnya baru. Mungkin mungkin teman dekat atau kasihnya ya? Iya. Menurut berkas putusan bertebal 61 halaman yang diunggah di situs putusan.mahkamah-agung.go.id, ini ahli forensik RSCM Zulhasmar Samsu mengungkapkan bahwa Alda meninggal karena keracunan psikotropika, Re. Dalam tubuhnya ini ditemukan sekitar 20 bekas suntikan, Re, ya. Suntikan itu juga mengandung beberapa zat berbahaya juga, psikotropika, ada benzodiazepin, ada propofol, ada petidin, ada morfin, dan juga ada pil analgetik.
Perpaduan kandungan ini atau obat-obatan tersebut langsung menyerang sistem syaraf pusat dan juga saraf atau saluran pernafasan Alda Risma. Jadi segala macam zat itu disuntikan ke tubuh Alda dalam waktu 3 hari berturut-turut, Re. Jadi awalnya ini Ferry meminta penjaga toko untuk mencarikan suster yang bisa membantunya untuk memasang infus dan menyuntikkan cairan obat ke dalam kantong infus tersebut. Permintaan Ferry dikabulkan akhirnya ya, dan seorang suster pun ikut ke dalam mobil Ferry dan setelah check-in ini masuk ke kamar 432. Suster tersebut langsung memasukkan cairan infus yang bercampur obat tidur ke dalam tubuh Alda. Keesokan harinya nih Re dan juga kalian guys, kejadian serupa juga kembali terjadi. Ini kembali lagi Ferry memesan obat-obatan di toko obat Era Baru. Kali ini melalui telepon dan juga 2 orang pria ini mengantar pesanan Ferry. Sesampainya di kamar tidur, ini Ferry meminta mereka untuk membantu memegangi tubuh Alda dan Ferry langsung menyuntikkan cairan obat tersebut ke dalam tubuh Alda. Dan tidak lama kemudian ini Alda Risma ini akhirnya tertidur, Ri. Dan di hari ketiga Ferry kembali memesan obat-obatan tersebut di toko yang sama, dan di obat-obatan itu juga diantar lagi oleh 2 karyawan pria yang sama juga dari yang kemarin ya. Dan Ferry ini langsung menyuntikkan Alda obat-obatan tersebut di beberapa bagian tubuh seperti tangan dan juga kaki Alda. Setelah suntikan terakhir, Alda ini berusaha untuk bergerak namun tidak kuat, Re. Setelah kejadian itu pun, Ferry meminta kedua karyawan toko obat tersebut untuk tidak menceritakan apa yang sudah mereka lihat. Oh my God. Ferry memberi mereka 100 gram emas yang pada saat itu kalau dijual ini bisa seharga 15 juta rupiah, Re. Banyak banget itu, Banyak guys. banget ya. Kedua pria tersebut pergi dari kamar sekitar pukul 9:35 dan sekitar pukul 18 tepat ini Ferry baru menghubungi petugas hotel untuk meminta dicarikan taksi pada saat itu. Setelah pihak rumah sakit Mitra ini merujuk Alda ke RSCM, ini Ferry langsung kembali ke hotel untuk membereskan barang-barang dan juga membereskan pembayaran, dan setelah itu ia tidak bisa ditemukan lagi. Bisa dikatakan kabur gitu kan? Iya benar banget. Beberapa hari kemudian, harian Kompas di edisi 29 Desember 2006 ini dalam berita Ferry tiba di Jakarta diserahkan keluarganya di Batam. Ini berita tersebut menuliskan bahwa Ferry ini ditangkap di Singapura dan ia lalu diajukan ke meja hijau. Sempat terjadi perdebatan juga ya di pengadilan, Re. Ibu Alda, ya ini Ibu Halimah ini bersaksi dengan membacakan pesan yang ditinggalkan atau pesan yang dikirimkan Alda kepada beliau. Ini yang berisi, aku dipukul, ditonjok mukaku dan aku tidak rela. Aku tidak salah apapun, aku diancam dan juga dianiaya. Begitulah pesan dari Alda untuk ibunya. Karena pesan tersebutlah Ibu Halimah ini berpikir kalau putrinya telah berulang kali ya disiksa oleh Ferry ini selama setahun belakangan. Dalam proses persidangan pun, Ferry juga sempat dituntut atas dugaan pembunuhan berencana. Namun ternyata ini tuntutan pembunuhan berencana tersebut dinyatakan gugur, Re. Dan Ferry pun didakwa atas kelalaian yang berakibat melayangnya nyawa seseorang dengan hukuman 8 tahun penjara saja. Setelah mendapatkan remisi 19 bulan masa penahanan. Oke, jadi banyak sekali kontroversi ya di kematian Alda ini pun sangat complicated banget iya, gitu benar loh. banget. Dan hukumannya pun hanya 8 tahun penjara. Tapi kita tidak tahu ya di balik itu gimana, guys. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalau kalian lebih tahu lebih dalam dari kematian Alda ini. Mungkin fans berat atau gimana gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ada apa nih, Re? Selanjutnya ada Ratu Horor Indonesia. Ada Susana, guys. Diketahui Susana ini meninggal dunia tepat 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-66 tahun. Pada hari Rabu 15 Oktober tahun 2008 sekitar pukul 23:15 di Magelang. Jenazahnya ini dimakamkan di TPU Giriloyo keesokan harinya pukul 9:30 tanpa upacara besar.
Anehnya guys, anak kandung dari Suzana dan juga keluarga besar Suzana serta keluarga besar mantan suami Susana sebelum Cliff Sangkra ini tak mengetahui kematian Susana sama sekali. Jadi nggak tahu kalau kalau ternyata Susana sudah meninggal itu mereka tidak tahu. Benar. Keluarga dan orang-orang baru mengetahui kematian Susana setelah jenazahnya ini sudah dimakamkan. Wow. Kiki Maria, anak kandung dari Susana juga mendapatkan informasi kematian dari ibundanya pun justru dari media sosial. Jadi bukan langsung dihubungi oleh papa tirinya ya? Iya, tapi justru dari media sosial. Cliff, sang suami Susana ini juga sempat mengatakan bahwa Susana berwasiat untuk tidak ingin orang-orang mengetahui kematiannya dan juga datang ke pemakamannya. Tapi kenapa gitu ya? Kita juga tidak tahu, mungkin kalian tahu, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sesaat setelah Susana meninggal guys, tanpa diketahui pihak keluarga dan juga orang-orang, Cliff pun langsung menutup rapat kediamannya. Kiki Maria juga sempat mengatakan jika ayah tirinya ini menggembok rumah dan juga melarang keluarga besarnya untuk berkunjung ke sana. Bahkan ketika acara misa digelar di rumah saudara Susana, ini nampak terlihat kediaman Susana gelap gulita tanpa ada cahaya yang menerangi sedikit pun. Dan tidak diketahui secara pasti guys alasan Cliff menutup rumah kediamannya dan juga tidak membiarkan keluarga Susana masuk ke dalam rentan waktu yang sangat lama. Dan di saat hari kematian Susana pun Kiki Maria juga sempat mengatakan tidak ada misa atau doa di kediaman Susana. Begitu pula di hari selanjutnya, setelah hari ketiga, ketujuh, di hari ketujuh bahkan hingga 40 hari kematian Susana, ini bahkan keluarga yang menggelar acara misa pada kematian Susana tersebut. Jadi keluarga besarnya justru bukan dari Cliff ya. Dan saat itu juga dikabarkan isi surat wasiat Susana rencananya ini akan dibacakan setelah 40 hari kematiannya. Tetapi sayangnya surat tersebut tak kunjung dibacakan dan entah berujung seperti apa guys. Ketika hari kematian, Cliff pun juga sempat mengatakan kalau Susana meninggal dunia tiba-tiba setelah meminum susu pada malam hari. Dia juga sempat mengaku berbincang-bincang dengan Susana, lalu ia pun juga segera menghubungi dokter pribadinya ketika melihat tanda-tanda kematian sang istri. Dokter pribadinya ini adalah Dr. Mia Pramudianti dan juga suaminya Dr. Hasman Budiono juga sempat melakukan visum guna memastikan Susana telah meninggal dunia. Begitupun juga Kapolresta Magelang, ini ada AKP Purwanto Harwidodo yang juga mengkonfirmasi kalau kematian Susana adalah kematian yang wajar. Iya. Ia juga mengonfirmasi hal tersebut berdasarkan surat keterangan dokter pribadi dari Cliff tadi yang menyatakan Susana meninggal karena penyakit diabetes yang sudah lama dideritanya. Kiki Maria pun juga sempat melaporkan Cliff sebelum itu atas tuduhan perbuatan penembakan suaminya yaitu Abriarso di penghujung tahun 2003 silam. Jadi memang sempat bersih tegang ya mungkin sebelum Susana ini meninggal. Benar banget, dan kasus penembakan tersebut pun juga dikabarkan ada kaitannya dengan masalah warisan Susana yang akan dibagi-bagikan kepada anaknya. Jadi kayak ada masalah internal yang berkaitan dengan hak waris. Iya, benar banget. Masalah warisan itu juga sempat menimbulkan isu Cliff merencanakan pembunuhan Susana guys dengan menyewa pembunuh bayaran dan memberi imbalan sebesar 50 juta rupiah. Wow, banyak banget itu guys. Dan karena itu juga keluarga Susana mengalami hambatan komunikasi akibat perseteruan antara Cliff Susana dengan Abriarso Kiki yang berujung ke meja hijau pada tahun 2006. Persetujuan di masa lalu ini pula yang membuat keluarga Susana sempat menduga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Cliff dari kematian Susana. Bener banget sih. Jadi bener-bener misterius. Keluarga sendiri tidak tahu penyebab kematian secara pastinya itu apa. Dan akhirnya bisa berspekulasi banyak hal mengenai masalah-masalah yang terjadi sebelum kematian dan sesudah kematian juga Susana ini. Dan itu tadi ya beberapa artis Indonesia yang meninggal di saat karirnya memang berada di puncak nih Re. Kalau di Nike Ardila dan juga Alda Risma ini memang pada saat masih muda, ya masih muda, tapi Susana ini juga sudah menikmati asam manis
kehidupan. Tapi semoga dengan mereka karya-karya mereka ini bisa selalu memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, Re. Dan buat kalian yang mungkin belum subscribe, ayo dong subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video atau selalu menjadi yang pertama untuk menonton video kita. Oke, Reta dan Re pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.